melanjutkan materi kita. Bentar dulu ya. Tutup dulu. Iya, mantap. Mantap jiwa. Kita langsung saja guys. 1, 2, 3, 4. Oke, kali ini kita melanjutkan guys pada pembahasan baru, yaitu turunan ya. Nah, turunan ternyata guys untuk fungsi dua variabel itu ada juga namanya turunan. Tapi turunannya seperti apa ini ya? Kalau dua variabel coba kalian bisa bayangkan nggak? Kalau turunan dua variabel kayak gimana? Nah, oke, kita langsung saja. Ini pada kalkulus dasar kita telah belajar tentang turunan. Ya betul ya. Pada bab ini kita akan belajar turunan untuk fungsi dua perubah. Sayangnya konsep turunan dua perubah tidak secantik konsep turunan satu perubah. Wah, ini ada apa ini? Ada banyak hal yang berbeda guys. Perlahan kita mari perlahan kita pelajari satu persatu guys. Pertama-tama kita tinjau dulu ini guys. Ntar dulu bosku. Ini memang pakai yang biru lagi ya. Ini guys. Di sini ada Y sama dengan AX plus B ya. Kalau diturunkan ini fungsi apa nih dulu nih? Fungsi apa? Fungsi linear ya. Jadi fungsi linear. Kalau kita turunkan terhadap X, D per D sama dengan berapa nih? A gitu ya. Nah, dengan menganggap dengan menganggap A ini sebagai konstanta ya kan. Tapi apa yang terjadi kalau yang kita turunkan adalah terhadap A? Berarti X ya yang jadi konstantanya. Berarti AX, jadi D per A nya adalah X gitu. Nah, terus bagaimana kalau yang ini lagi yang diturunkan terhadap B gitu ya, variabelnya terhadap B, maka berarti yang diturunkan berarti kan di sini nggak ada B-nya ya, berarti sama dengan 0. Nah, B yang di sini jadi 1 gitu. Nah, ini adalah sebagai ilustrasi dasar yang mungkin akan membantu kita nanti dalam memahami turunan fungsi dua perubah guys. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, nah dengan yang itu tadi kita mendefinisikan yang namanya turunan parsial guys. Nah, simpelnya adalah turunan parsial itu kan ada dua variabel ya tadi ya, fungsi dua variabel. Nah, salah satu variabel kita anggap sebagai konstan, maka variabel yang lain kita turunkan sebagaimana variabel seperti di fungsi satu variabel. Nah, itulah yang terjadi di turunan parsial ini guys. Oke, kita langsung saja nih bahas ya. Diberikan fungsi dua perubah f a r dan a b anggota a merupakan titik limit a. Nah, sama guys, titik limit a dia gitu ya. Dan ini D, anggota a dan titik limit a. Jadi ini dua nih syaratnya. Yang pertama dia harus anggota a, yang kedua adalah dia titik limit a juga. Nah, baru bisa didefinisikan turunan parsial f terhadap x dan y di a, b ya. Yaitu fx a, b bisa simbolnya seperti ini, bisa simbolnya seperti ini. Kalian silahkan pilih guys. Ya, yaitu limit h menuju 0 fh plus h dikurang f, b dikurang fa, b per h. Nah, gitu ya. Jadi mirip ya seperti turunan satu perubah, cuman di sini ada koma b-nya. Itu aja sih. Kemudian kalau yang ini, nah ini dengan menganggap a-nya sebagai variabel dan b-nya sebagai konstan. Nah, bagaimana kalau yang dianggap b-nya sebagai variabel dan a sebagai konstan? Maka kita dapatkan rumus seperti ini guys, yaitu fy a, b, yaitu do f per do y ab limit k menuju 0 fa, b plus k dikurang fa, b per k. Nah, jadi sama kayak turunan satu perubah, cuman ada salah satu yang dianggap konstan, ada yang salah satu dianggap variabel. Sebagaimana ilustrasi yang kita gambarkan di pertama-tama tadi. Nah, ini maunya di yang mana nih yang dianggap variabel gitu. Maka ini artinya ini nilai ini dengan nilai ini bisa saja berbeda guys, nilainya ya. Nah, bisa saja berbeda gitu. Nah, jangan heran nanti ya nilainya berbeda. Oke, ini contoh ya. Dengan memandang y sebagai konstanta ya. Rumus menghitungnya sama kayak fungsi variabel guys, hanya saja yang lain dianggap konstan itu saja. Jadi kalau ini dianggap konstan, dianggap bilangan biasa, maka berarti ini yang ini dianggap konstan gitu ya, walaupun ada kuadratnya tidak penting. Yang penting dia terhadap x, y-nya dianggap konstan, maka berarti
seperti bilangan, sebagaimana bilangan kalau AX ya, maka diturunkan X-nya hilang ya, X-nya jadi 1, Y kuadrat tetap. Nah, bagaimana kalau yang diturunkan adalah Y kuadrat? Y kuadrat turunannya apa guys? 2Y ya, maka jadinya 2XY. Jadi ini kalau terhadap Y, kalau terhadap X. Nah, ini contoh perhitungan turunan parsial guys. Oke, arti geometris. Nah, kita ingin mempelajari apa sih sebenarnya yang terjadi ketika kita melakukan turunan parsial. Nah, mari perhatikan di sini guys. Di sini ada grafik nih ya. Nah, ini kekurangan kekurangan salah satu kekurangan GeoGebra juga, dia tidak bisa menggambarkan secara lengkap tentang fenomena turunan parsial, guys. Nah, jadi Mamang ini terpaksa menggunakan apa ini? Manual ya, semi manual nih jadinya. Coba kita pandang ini sebagai A, B ya. Benar ya di sini. Berarti ini panjangnya dari sini ke sini. Panjangnya oke, ini dari sini ke sini ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini A ya, ini pendek banget ya. Kemudian dari sini ke sini ini B ya, makanya titik temunya di sini yang ini adalah A, B. Kemudian ditambah dengan H sejauh ini di A, maka titik yang di A ini bergeser ke sini guys. Ini bukannya titiknya yang bergeser, malah yang ininya ya bergeser. Nah, titiknya bergeser ke sini. Maka yang terjadi adalah koordinat ini juga berubah ke sini, bertambah ke sini. Maka yang terjadi adalah karena A-nya menjadi A plus H di sini, maka di sini tentunya di sini adalah A plus H, B ini titiknya. Nah, yang ini adalah F A, B ya, yang ini. Yang ini titik di sini adalah F A plus H, B. Nah, kalau kita limitkan, maka titik ini menjadi bergeser ke sini menjadi titik singgung. Nah, dia akan ke sini ya nanti. Nah, menjadi titik singgung guys, ternyata bukan titik potong ya, kali ini memotong nih Mas, ini memotong di sini ya, tapi nanti akan menyinggung di titik ini tersebut. Nah, ini nih contohnya nih. Nah, ini ya, ini garis singgungnya, garis singgung di lingkaran ini, tapi masih sejajar dengan sumbu X guys. Nah, sejajar dengan sumbu X ya, garisnya itu garis singgung, kemiringan garis singgung yang ini ya, yang sejajar sumbu X itu dinamakan, nah itulah arti geometris dari turunan parsial do F per do X. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian masih belum paham, masih sulit memahami, maka pelan-pelan saja guys ya. Mungkin diulang-ulang berapa kali, atau mungkin nanti bisa ditanyakan, atau kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Kemudian di sini latihan ya, carilah fx dan fy dari fxy x sin y. Ya, oke, di sini ada latihan ya guys. Nah, seperti ini. Mari kita, gampang nih guys, tinggal yang ini dulu ya, fxy sama dengan x sin y, berarti do f per do x. Nah, berarti sin y-nya jadi konstanta, berarti sin y saja. X-nya kan kalau diturunkan sama dengan 1 ya. Nah, jadi tinggal sin y. Kalau do f per do y sama dengan, nah berarti y-nya ini yang menjadi variabel, berarti x-nya konstanta, jadinya x. Sin kalau diturunkan menjadi apa guys? Menjadi cos ya, jadi s cos y. Gampang lah. Yang ini fx sama y sama dengan 2x dan y ditambah x y. Oke, ini kita turunkan guys, do f per do x, abaikan y-nya, abaikan variabel y-nya, berarti 2 ln y ditambah pangkat x, y. Oke, kalau do f per do y
Ini sama dengan ln Y kalau diturunkan menjadi 1 per ya, 1 per Y. Jadinya menjadi 2x per Y ditambah E pangkat X sama Y. Nah, begitu guys. Ya, mungkin itu saja. Oh, di sini ada turunan parsial tingkat tinggi. Oke, mungkin langsung saja ya guys. Jadi bagaimana kalau misalnya apakah ada bisa diturunkan atau apakah bisa diturunkan lagi guys? Ternyata bisa guys, beberapa fungsi gitu ya. Kalau bisa diturunkan maka ada yang namanya turunan keduanya. Nah, kalau ada lambang seperti ini berarti diturunkan terhadap X, diturunkan lagi terhadap X. Nah, kalau ada lambang yang begini berarti diturunkan terhadap Y, diturunkan lagi terhadap Y lagi. Kalau yang ada seperti ini fx seperti ini atau yang seperti ini sama saja diturunkan dengan ini sama dengan ini do x y yang begini ya guys. Nah, oh salah, kebalik do y x ya y. Nah, berarti ini diturunkan terhadap x, ini kebalik juga nih berarti ya, salah ini f y x ya. Oke, jadi diturunkan dulu terhadap y, diturunkan terhadap x, lalu diturunkan terhadap y. Ini kebalik gak sih? Mamang lupa guys, ini guys, fx ini. Nah ini dia ya. Ini yang Mamang bilang tadi ya. Oke, seingat Mamang ini ya guys, fx. Jadi y yang di belakang ini, yang di kiri ini adalah bagian belakang. Nah gitu. Nah berarti, kemudian perhatikan hal berikut guys. Ini ada hal penting ya. Misalkan ini kan tadi kita belajar ya, do f per do x itu sama dengan limit ini dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kalau ini diturunkan terhadap y lagi? Maka menjadi seperti ini. Nah, begini ya. Rumah sakit apa? Awas. Rumah sakit apa? Oh. Nanti kabarilah. Oke guys, selanjutnya, nah jadinya kan begini, jadi seperti ini jadinya. Nah yang jadi ini, kalau kita ini kan bisa kita keluarkan ya, ini bisa kita masukkan di sini. Nah sepertinya seperti itu guys, tapi di sini tapi di sini ternyata ada yang harus dipenuhi agar ini bisa berlaku guys. Nah ini maksudnya adalah diturunkan terhadap x, lalu kemudian diturunkan terhadap y, itu sama dengan diturunkan terhadap y dulu, kemudian diturunkan terhadap x. Tapi ini hanya berlaku jika ya f do f per do x dan do f per do y nya kontinu ya. Nah harus kontinu guys ya, ternyata begitu ya. Jadi dia harus kontinu baru bisa memenuhi ini. Sebenarnya iya ya, harus kontinu ya. Sebenarnya enggak. Iya betul. Jadi dia harus kontinu guys. Jadi hanya berlaku jika dia kontinu ya. Nah jadi kalau dia kontinu, maka diturunkan terhadap y lebih dulu, kemudian diturunkan terhadap x, sama dengan diturunkan terhadap x dulu, kemudian diturunkan terhadap y. Nah, seperti itu yang dimaksud oleh ini. Oh, ini habis nih. Oke guys, mungkin itu saja dari Mamang ya. Nanti mungkin sisanya latihan saja. Thank you for watching.